bahwa pemberian vaksin booster COVID-19 atau dosis ketiga diharapkan dapat dilakukan pada 2022 mendatang. Sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI, saat ini Indonesia masih perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Berharap teman-teman semuanya tetap dalam kondisi yang sehat. Hari ini kembali kita ingin berbagi dan sharing tentang informasi terkait dengan vaksin booster. Teman-teman semuanya, ada informasi bahwa vaksin booster ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah akan segera diberikan dalam rangka untuk menangkal vaksin virus varian baru Omicron ya, yang dari Afrika Selatan itu. Tentu ini adalah upaya dari pemerintah, tetapi semestinya lah syaratnya juga ada. Tidak lantas semuanya dikasih vaksin booster atau suntikan dosis ketiga. Kita utamakan dulu para tenaga medis, perawat, dan juga para lansia. Nah, bagaimana informasi terkait dengan wacana pemerintah untuk menyiapkan vaksin booster atau suntikan ketiga ini? Ayo bareng-bareng kita simak dalam ulasan informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, pemerintah sedang mempertimbangkan memberikan vaksin booster dosis suntikan ketiga untuk menangkal penyebaran virus COVID varian terbaru dari Afrika Selatan, Omicron. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Baktibawono. Menurut Wiku, jika nanti pemerintah resmi memberikan vaksin dosis ketiga, masyarakat yang menerimanya sudah harus menyelesaikan vaksin dosis ke-1 dan ke-2. Dosis 1 dan 2 lengkap harus dilakukan. Setelah itu diukur, jika tingkat imunitasnya masih ada, maka tidak perlu dosis ketiga. Tapi kalau imunitasnya sudah menurun, baru kita berikan dosis ketiga. Pastikan dulu dosis 1 dan dosis 2 sudah terpenuhi, kata Wiku, dikutip dari Antara Selasa 1 Desember 2021. Ia menyampaikan vaksinasi hanyalah satu dari 3 upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran varian Omicron. Saya ingin mengingatkan masyarakat bahwa cara mencegah penularan secara kolektif supaya tidak tertular COVID-19 itu ada 3, yaitu protokol kesehatan yang ketat dan disiplin 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment, dan juga vaksinasi. Vaksinasi bukan satu-satunya, dan kita harus pastikan vaksinasi bisa dilakukan dengan baik dan benar. Saat ini pemerintah tengah mendorong setiap daerah untuk mencapai target vaksinasi guna mencapai herd immunity nasional, lantaran kemampuan tiap daerah berbeda-beda. Dalam 130 hari terakhir atau lebih dari 4 bulan, kasus COVID-19 di Indonesia sudah turun 99% dari puncak penyebaran varian Delta yang dimulai Juli yang lalu. Namun, pemerintah tidak ingin lengah dan sedang menyiapkan strategi kebijakan berlapis, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kasus seperti PPKM level 3 pada momentum Natal dan Tahun Baru. Khusus untuk varian Omicron, pemerintah telah melarang perjalanan dari 11 negara Afrika dan Hong Kong masuk ke Indonesia. Pemberian visa ditangguhkan sementara dan kepada WNA dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke Afrika dan Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong. Sementara itu, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa pemberian vaksin booster COVID-19 atau dosis ketiga diharapkan dapat dilakukan pada 2022 mendatang. Sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI, saat ini Indonesia masih perlu memprioritaskan pemenuhan cakupan vaksinasi dosis lengkap pada populasi yang menjadi sasaran target. Karena itu, vaksin booster pun harus dapat diberikan minimal setelah 50% sasaran populasi tervaksinasi lengkap. Nantinya, pelaksanaan vaksinasi booster ini akan dimulai dengan prioritas di mana tahap pertama diberikan untuk tenaga kesehatan yang sudah mulai berjalan dan selanjutnya diberikan untuk kelompok lansia. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, udah kita simak tentang wacana pemerintah mempertimbangkan adanya vaksin booster atau vaksin suntikan ketiga. Kita berharap semuanya warga diberikan kesempatan untuk aman ya dalam kondisi yang terlindungi dari pandemi COVID-19. Lebih-lebih ada varian baru yaitu Omicron ya, virus varian baru COVID-19 dari Afrika Selatan. Semuanya harus diproteksi oleh pemerintah, harus diperhatikan. Nah, pastinya kuncinya juga bukan hanya sekedar vaksin, karena vaksin bukan satu-satunya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa
menerapkan protokol kesehatan, menjaga kondisi kesehatan kita. Ingat, liburan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun ada potensi bahwa ada kerumunan, ada banyak orang yang nanti akan saling bertemu. Tentu harapannya kita bisa menjaga diri. Ya, itu aja teman-teman semuanya, sharing singkat yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya, dan saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.